Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Bapak Ibu, mahasiswa semester 2 ya. Semester 2 kelas D yang mudah-mudahan puasanya masih tetap bertahan ya. Jangan sampai eh, bocor tengah jalan gitu. Kecuali yang uzur ya, kecuali yang uzur. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan terakhir menjelang Idul Fitri. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Karena memang eh, ini adalah pertemuan ketiga yang saya laksanakan secara online eh, di awal-awal perkuliahan. Mungkin nanti untuk pada saat eh, perkuliahan nanti saya juga hadir di kelas dan jadwalnya mungkin sesuai dengan yang sudah pernah disampaikan itu di hari Jumat ya Bu Heni. Jumatnya jam berapa? Betul, Jam Pak, di hari Jumat. jam jam berapa? Jam satu, setengah satu ya? Eh, ya mungkin Pak, karena kalau misalkan nanti kan udah bukan Ramadan, jadi di waktunya di setelah Jumatan. Oke. Eh, saya sudah menyusun buku eh, terkait dengan materi kuliah kita dan bukunya juga cukup tebal. Dan ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi, tapi saya akan lebih banyak apa nanti berdiskusi dengan Anda itu ketika memang dalam konteks materi ya, materi. Dan materinya akan saya ambil dari buku ini. Jadi nanti eh, ini pernah saya perlihatkan ya kalau tidak salah di minggu lalu. Sudah pernah dilihatin belum? Belum, Pak? Belum ya? Oke. Ini buku yang dibuat khusus sebagai bahan ajar perkuliahan. Ini jumlah bukunya, jumlah halamannya di 544 halaman. Eh, ini memang belum pakai ISBN saja. Dari mulai pembahasan yang pertama tentang hakikat evaluasi dan supervisi dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian di sini ada landasan kebijakan dan regulasi mutu pendidikan. Kemudian, nah ini yang mungkin yang akan jadi bahasan kita yang kedua sekarang. Ini tentang teori kebijakan mutu ya. Kemudian yang ketiga itu di perencanaan sistem evaluasi dan supervisi. Nah ini yang akan menjadi apa tahapan dari perkuliahan kita. Jadi maksudnya begini, eh, pada saat nanti Anda menyusun, saya sudah menyusun rundown-nya. Itu mungkin saya kirim kirim ke Anda aja ya. Nah, boleh ini coba di grupnya di ping lu biar nanti bisa saya langsung ngecek nih. Boleh, Pak. Biar langsung di atas gitu. Siapa sih namanya teh? Hmm, Salman. Saya kirimkan ke grup itu ada course online, course apa short course itu dua deh. Coba dibuka grupnya apa? Silakan dibuka tuh grupnya. Ini sebetulnya outline untuk buku ya, tapi maksudnya nanti yang dihapus dari paparan Anda nanti adalah bagian-bagian ini. Ini kan kelompok satu, ini bagian dosen. Itu ada tuh di akhirnya itu ada dosen ya.
Kemudian bab 2 itu dosen. Nah, bab 3 itu mulai di pertemuan keempat itu adalah diskusi kelompok satu. Oke. Ini tentang perencanaan sistem evaluasi dan supervisi. Nah, lalu ada model dan pendekatan evaluasi pendidikan dan program. Ini untuk kelompok 2. Dan seterusnya sampai dengan bab berapa? Bab 12. Nah, bab 12 itu adalah sorry, bab 14 itu untuk kelompok 12. Kemudian ada di sini bab 15 itu adalah studi kasus. Nah, coba Anda lihat di sini eh Bu Heni dibuatkan 12 kelompok berarti ya, 12 kelompok dan di 12 kelompok ini nanti membuat sebuah artikel yang isinya itu adalah materi ini. Dan saya minta eh, betul-betul dijaga dari sisi kualitas tulisannya karena ini akan menjadi bagian dari tulisan yang akan kita buat menjadi lebih baik lah. Nah, pada prosesnya Anda kan itu dia coba di bab 15. Di situ kan ada studi kasus implementasi evaluasi dan supervisi di lembaga pendidikan Islam. Di situ ada tulisan seluruh mahasiswa untuk UAS dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi eh, Bapak Ibu untuk kelompok kelompok contoh nih, saya berikan informasinya nih. Contoh nih, buat kelompok satu, Bu Heni coba dicek itu teman-teman juga. Kelompok satu itu judulnya itu ada di bab 3 ya. Judulnya Perencanaan Sistem Evaluasi dan Supervisi. Itu kan teoritisnya, ya, teoritisnya. Tapi di sini ada hal-hal yang sifatnya bisa sebut itu bisa bisa praktis. Maka kelompok satu ini berarti teman-teman kelompok satu contoh ada 3 orang lah contohnya ya, ada 3 orang. 3 orang ini berarti dia membahas masing-masing terkait dengan bagaimana implementasi perencanaan sistem evaluasi dan supervisi. Tempatnya bebas mau di mana saja, tapi individual karena itu menjadi tugas UAS. Gitu. Kemudian contoh lagi kelompok 2. Kelompok 2 itu eh, kebagian bab 4 kan. Judul besarnya adalah model dan pendekatan evaluasi pendidikan dan program. Nah, pada penyusunan tugas UASnya, dia bikin artikel yang terkait dengan implementasi atau studi kasus dari judul bab 4 ini. Gitu. Oke, 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 oke. Sebelum saya lanjut, BCIM Chan Connect ya. Silakan di komentar. Ada? Jadi tema besarnya sama, tapi lokasinya berbeda gitu ya, Pak ya? Ya, per kelompok, jadi kan temanya contoh tadi kelompok satu itu bahas bab 3 ya, bab 3. Nah, bab 3 itu kan judulnya tentang perencanaan sistem evaluasi dan supervisi. Pokoknya dia bikin artikelnya atau bikin risetnya yang terkait dengan tema ini untuk diuas. Dan untuk publikasi dan lain-lainnya nanti kita akan pendampingan seperti biasa. Begitu. Contoh nih, ada kelompok 13, kelompok 12. Kelompok 12 itu dia kebagian bab 14. Ya, temanya itu adalah tentang evaluasi dan supervisi berbasis teknologi. Nah, berarti di sini gimana teknisnya ada riset yang berkaitan dengan ini. Anda silahkan melakukan wawancara, observasi, studi dokumentasi, bagaimana pelaksanaan atau implementasi evaluasi dan supervisi berbasis teknologi di lembaga pendidikan. Saya mungkin akan mencoba untuk bersikap fair ya. Kalau prodi kita itu kan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Tapi mata kuliah kita itu evaluasi dan supervisi pendidikan. Nggak ada Islamnya. Coba deh dicek, benar nggak? Nggak ada Islamnya. Berarti kalau begitu, saya menduga, baru menduga ya, boleh jadi salah. Menduga
implementasi untuk evaluasi dan supervisinya bisa mengambil best practice dari lembaga pendidikan bukan Islam. Sebut saja dari sekolah lah gitu maksudnya. Jadi artinya supaya jangkauannya juga lebih lebih luas lagi. Karena prinsipnya kalau belajar bisa dari mana saja. Makanya mungkin Bu Heni, saya mohon dibantu untuk dibuatkan dulu daftar kelompoknya. Nah, gitu. Atau mau saya yang bikinin, boleh. Terserah Bu Heni lah. Kalau misalkan saya yang bikin atau nyusun sendiri, nanti saya yang susun. Nanti saya akan khusus membuatkan video terkait dengan bagaimana eh, step by step pelaksanaan dari perkuliahan kita. Termasuk juga mungkin bagaimana penyusunan untuk UAS. Karena saya berharap UAS itu bisa selesai sebelum UASnya selesai, gitu. Jadi dari awal, supaya sayanya nggak pusing, anaknya juga nggak repot, gitu ya. Dan semuanya bisa kita jadikan gambaran, konsultasinya bisa dilakukan kapan saja. Itu untuk UAS. Kalau untuk UTS, seperti halnya tahun lalu, karena saya pengen berbasisnya pada pada output, itu nanti dalam bentuk book chapter seperti buku yang kemarin kita buat. Mohon maaf, hari ini apa book chapter ISBN itu ada peralihan apa kelembagaan yang biasanya di BRIN atau LIPI dulu, sekarang pindah ke Perpusnas. Dan ketika ke Perpusnas ini eh, cukup apa ya sebutnya tuh cukup ketat gitu dalam hal apa eh, keluarnya ISBN itu. Jadi makanya rada lambat beda dengan waktu-waktu lalu. Ya mohon bersabar saja. Nanti kalau sudah selesai, makanya grupnya mohon jangan dulu dibubarkan gitu ya. Sebelum nanti kewajiban saya menyampaikan tentang book chapter itu sudah selesai, nanti akan saya sampaikan bukunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu boleh sebelum kita lanjut? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke bagian ini. Oke, bab satu sudah. Minggu lalu pembahasan tentang apa perbedaan antara apa pengukuran, kemudian evaluasi dan penilaian. Saya coba masuk pada hal-hal yang sifatnya lebih teknis, ya, yaitu terkait dengan tema eh, ini, landasan kebijakan dan regulasi mutu pendidikan. Oke. Tapi sebelum dilanjut, boleh mungkin saya mau Anda semua kita coba belajar kuis yang sifatnya ini ya, apa sifatnya cepat gitu, cepat. Coba Anda siapkan handphone Anda. Sudah disiapkan handphonenya? Oke. Lalu silakan Anda lakukan proses japri ke saya dengan mengisi jawaban yang kuisnya akan saya sampaikan sekarang. Oke. Ini teman-teman yang di perjalanan, tolong mungkin bisa apa menepi dulu untuk mengerjakan ini. Ya, Pak. Ya, bisi Pak Pindi lagi di jalan ya kelihatannya. Siap, siap, Pak. Bisi lagi berburu tajil, non. Oke, siap. Nih, nomor satu. Anda tinggal tulis jawabannya saja, tapi posisinya japri ke saya ya. Ini mah buat ini, buat apa sebutnya tuh, buat eh, Anda bisa eh, peduli dengan ini ya, dengan materi. Oke, ini arah kebijakan mutu pendidikan nasional di Indonesia secara fundamental berarti pendidikan nasional. Salah satu aspek kontemporer yang sangat mempengaruhi arah kebijakan nasional adalah A, B, C. Anda tinggal tulis nomor satu apa, B apa, C apa, dan tinggal tulis satu A. Terus nanti langsung nomor duanya. Nanti kalau misalkan sudah nomor 10, nanti tinggal send ke saya. Itu maksudnya.
Oke, sudah. Kita masuk nomor 2. Nah, ini. Prinsip kebijakan mutu pendidikan nasional yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi disebut. Oke, sudah nomor 2. Kita masuk nomor 3. Oke, salah satu konsekuensi manajerial dari kebijakan mutu pendidikan nasional bagi lembaga adalah A. Lembaga harus mengurangi alokasi sumber daya untuk pengembangan kurikulum. B. Lembaga dituntut untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang berorientasi pada pencapaian standar mutu. C. Lembaga dapat mengabaikan sistem evaluasi dan pelaporan data mutu. Atau D. Lembaga hanya fokus pada peningkatan sarana prasarana tanpa memperhatikan kompetensi pendidik. Nomor 3. Nomor 4. Ini mah kuis ya, kuis biar Andanya siap siaga kuliah maksudnya. Nomor 4. Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 standar. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan termasuk dalam standar. Anda tinggal tulis A, B, C, atau D-nya gitu ya, nggak usah ditulis apa-apanya gitu. Nomor 5. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI dikenal dengan singkatan PPEPP. Tahap peningkatan standar mutu dalam siklus ini berarti A. Melakukan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. B. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan. C. Merumuskan strategi untuk meningkatkan standar mutu ke level yang lebih tinggi. D. Melakukan evaluasi diri terhadap efektivitas pelaksanaan standar. Oke, nomor 6. Mekanisme penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak di luar satuan pendidikan seperti evaluasi oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian disebut. Oke, nomor 6. Nomor 7. Peran utama lembaga akreditasi seperti BAN PT atau BAN SM adalah A. Menyusun kurikulum nasional. B. Melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. C. Memberikan status atau peringkat akreditasi yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar mutu. Atau D. Mengelola anggaran operasional satuan pendidikan. Nomor 7. Nomor 8. Standar mutu yang ditetapkan oleh satuan pendidikan itu sendiri yang seringkali melampaui SNP dan dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan kekhasan lembaga disebut standar nasional, standar internasional, standar internal, atau standar akreditasi. Tolong dikasih nama ya, namanya siapa, kelas apa gitu. Nanti di jawaban Anda nanti biar enak gitu kan. 9. Indikator kinerja yang mengukur sumber daya yang masuk ke dalam sistem seperti jumlah guru bersertifikasi atau anggaran per siswa termasuk dalam jenis.
Ada indikator output, indikator outcome, indikator proses, atau indikator input. Nomor 10. Dalam tata kelola mutu, unit khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh kegiatan penjaminan mutu, mulai dari perumusan standar hingga pelaporan, sering disebut sebagai A. Dewan Guru, B. Komite Sekolah, C. Unit Penjaminan Mutu atau UPM, D. Bagian Keuangan. Oke, silakan dikirim langsung ke saya, Japri, biar saya bisa tahu yang sudah selesai. Jangan sampai telat, biar ketahuan jawabannya. Oke, yang baru kirim berapa nih? Giri sudah Pak. Oke, nanti jawabannya di akhir ya. Oke, Pak Ibu, kita masuk ke materi. Penjelasan terkait dengan bab 2 ini adalah tentang eh, landasan kebijakan dan regulasi mutu pendidikan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah persoalan mutu ini adalah bagian dari cara negara untuk memastikan pendidikan yang didapatkan itu lebih baik? Oke. Bab ini membahas dua hal, membahas tentang hal sebetulnya, dan ada 7 hal. Dari 7 ini, kita bahas tentang pertama teori kebijakan mutu pendidikan nasional, termasuk tentang arah, prinsip, dan konsekuensi manajerialnya. Kemudian ini juga berkaitan dengan kerangka regulasi penjaminan mutu pendidikan. Bahkan kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu hari ini, eh, akreditasi itu akan dilakukan ketika ada hasil dari audit mutu internal. Jadi internal sendiri harus melakukan audit untuk memastikan bahwa mutu di internal sendiri sudah dilakukan. Jadi pelaporannya itu dilakukan oleh internal. Tidak ada AMI, bahasanya AMI ya, audit mutu internal, maka tidak akan ada audit eksternal. Gitu. Kemudian di sini juga pembahasan terkait sistem penjaminan mutu internal, tadi juga sudah ada pembahasan. Kemudian ada mutu eksternal, penjaminan mutu eksternal, dan peran lembaga akreditasi. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa harus ada akreditasi? Kok akreditasi itu kayak bahasanya mungkin ya, momok yang menakutkan bagi penyelenggara lembaga pendidikan. Sepertinya yang ada adalah usaha untuk memastikan lembaga itu mengalami stressing tingkat tinggi karena mau akreditasi. Bahkan ketika akreditasi itu dampaknya terhadap peringkat-peringkat yang lain. Seperti kalau misal nih perguruan tinggi itu akreditasinya bukan baik, bukan minimal baik gitu. Kalau dulu kan ada A, B, C gitu ya. A itu sangat baik, B baik, C itu apa cukup gitu. Nah, itu akreditasi C itu dalam contoh pengangkatan PNS, P3K, ataupun juga masuk ke perguruan tinggi oleh contoh PNS mau kuliah, itu biasanya suka diminta untuk akreditasinya itu minimal baik. Itu tuh problem yang terjadi. Jadi artinya apa peringkat akreditasi sebuah lembaga pendidikan itu menjadi dasar untuk keputusan-keputusan yang lain. Ini problematik sebetulnya. Kemudian di sini ada menguraikan teori standar mutu lembaga, mencakup standar nasional, standar internal, dan indikator kinerja yang relevan.
Kemudian menganalisis tata kelola mutu dalam lembaga pendidikan termasuk struktur organisasi, peran kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelimanya menganalisis tata kelola mutu dalam lembaga pendidikan termasuk struktur organisasi, peran kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan. Kalau saya boleh sedikit komentar, di lembaga pendidikan dasar dan menengah itu relatif persoalan penjaminan mutu ini belum menjadi sesuatu yang penting. Anggap saja begitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya di lembaga pendidikan dasar menengah itu tidak ada unit khusus yang membahas tentang mutu. Gitu. Karena mungkin problemnya terkait SDM juga, apakah jumlahnya ataupun juga kemampuan SDM itu juga jadi problem. Ya. Di samping juga memang belum ada regulasi yang mengarah ke sana. Tapi kalau sekarang saya lihat sudah masuk ada pembahasan-pembahasan tentang mutu tersebut. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan menerapkan contoh praktis etika dan integritas dalam evaluasi pendidikan. Seperti ada persoalan kerahasiaan, objektivitas, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Ini menjadi bagian dari sikap etis yang perlu untuk dipahami betul ya di zaman teknologi informasi seperti hari ini. Yang keenam, mengaitkan kebijakan dan regulasi mutu dengan praktik evaluasi dan supervisi pendidikan. Ini juga mungkin jadi tema kita di kuliah ini. Bagaimana mengaitkan kebijakan dan regulasi mutu itu dalam proses evaluasi dan supervisi pendidikan. Bapak Ibu yang ada di lembaga pendidikan, kita harus pahami bahwa mengelola lembaga itu tidak sesederhana kita mengelola yang bukan lembaga pendidikan. Karena di situ ada tanggung jawab yang harus disampaikan kepada stakeholder. Nah, stakeholder itu siapa? Stakeholder itu bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa penggunanya, yaitu orang tua. Lalu di situ juga ada apa siswa dan juga guru. Dan semuanya stakeholder di situ. Oke, di sini pendahuluannya kita coba bahas singkat saja bahwa apa bicara tentang penjaminan mutu itu ada landasan yang harus dipahami betul. Nah, salah satu landasan yang perlu dipahami itu adalah landasan eh, filosofis, kemudian ada juga landasan yuridis. Kalau bicara landasan filosofis, maka ini akan menjadi sesuatu yang memiliki pemahaman komprehensif gitu. Sebagai orang yang ada di lembaga pendidikan, Bapak Ibu tidak harus menjadi orang yang mengeluh karena terjadinya perubahan regulasi, perubahan kebijakan gitu. Mungkin saya termasuk orang yang sudah harus sadar dari awal kalau di lembaga pendidikan itu atau di dunia pendidikan itu regulasi itu sangat sangat fluktuatif, sangat dinamis gitu. Ya. Dan kebijakan ini tidak hanya menetapkan arah dan prinsip umum, gitu, tapi juga membawa konsekuensi manajerial. Jadi, Bapak Ibu, hati-hati, kebijakan dalam bentuk apapun oleh negara itu akan berdampak banyak. Gitu. Contoh, seperti dulu saya ketika jadi pengawas madrasah, saya merasakan betul bahwa perubahan kurikulum saja itu membawa dampak besar. Seperti ketika kurikulum berubah, apa kurikulumnya hanya berubah untuk sekolah saja? Enggak. Pengawasnya juga harus diberikan pelatihan karena dia nanti akan memberikan pendampingan kepada guru, kepada sekolah. Guru dan kepala sekolahnya juga harus diberikan workshop, pendampingan, penataran lah bahasanya dulu ataupun juga diklat gitu untuk memahaminya. Dan memahaminya juga tidak dari materi saja, tapi mungkin dari pendekatan metode pembelajaran seperti apa, evaluasinya kayak gimana, apa beda antara yang lama dengan yang baru. Itu persis seperti yang hari ini ketika terjadi kurikulum, bukan kurikulumnya, pembelajaran mendalam atau deep learning saja, itu proses 2 tahun ini tuh masih proses apa sosialisasi, ya. Dan ini terkait juga dengan manajerial berpengaruh juga, ya. Termasuk bagaimana cara-cara untuk membentuk kelembagaannya, melaksanakannya, dan mengevaluasi programnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus membahas tentang persoalan tadi, regulasi terkait dengan kebijakan mutu? Karena ini,
Mengingat dinamika tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan kualitas lulusan. Lembaga kita itu dituntut ini, Bapak Ibu. Ya, dituntut akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Pelaporan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan. Itu akuntabilitas. Semakin akuntabel berarti memberikan dampak terhadap publik tahu apa yang dikerjakan oleh lembaga pendidikan. Dan ketika bicara kualitas lulusan, itu adalah dampak atau efek dari ketika sebuah proses pendidikan dilakukan dengan benar ketika ada di lembaga pendidikan. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, di lembaga pendidikan Islam, sebut saja madrasah, kita harus melihat sebuah fenomena yang menarik. Mudah-mudahan saya tidak keliru menyebutkan persentase ini. 91 90% itu lembaga pendidikannya adalah swasta. 10%-nya itu adalah negeri. Jadi kalau misal kita lihat persentase jumlah lembaga pendidikan Islam dan siswanya, maka kalau ditanya lebih banyak mana? Jumlah siswa madrasah negeri atau lebih banyak jumlah siswa madrasah swasta? Jawabannya sudah ketebak. Jawabannya adalah lebih banyak swasta. Dan ini menjadi problematik. Kenapa? Karena tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas, usaha untuk evaluasi dan supervisi akan kehilangan arah. Bapak Ibu percaya atau tidak? Kalau misal hari ini pengawas sekolah itu adalah penjamin mutu pendidikan di tingkatan paling bawah, berapa jumlah mereka dibanding dengan jumlah berapa banyak guru dan berapa banyak kepala sekolah berbanding dengan berapa banyak apa guru, kepala sekolah dan sekolahnya itu sendiri. Lebih banyak gurunya, lebih banyak kepala sekolahnya daripada pengawasnya sendiri. Kalau misalkan di, di kementerian itu ada yang disebut dengan LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Seberapa banyak mereka bisa melakukan kegiatan pendampingan, workshop, diklat kepada guru ataupun juga kepada kepala sekolah ataupun juga kepada pengawas sekolah yang ada di internal mereka untuk mereka mendapatkan informasi dan pengupgradean diri dari sisi kompetensi. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang WI. WI itu Widya Iswara di Badan Diklat Keagamaan BDK Bandung yang di Soekarno-Hatta itu dekat kampus kita. Itu beberapa orang ada kawan saya itu. Kemudian saya tanya, Kang, hari BDK pernah nggak melakukan eh, evaluasi terhadap peran dari BDK terhadap pegawai negeri atau guru yang ada di Jawa Barat saja dulu. Ini kan BDK, ini BDK Bandung. Jawabannya sungguh membuat saya kaget. Kang, iya mbak kita bicara PNS aja dulu deh gitu. PNS nih, PNS. Belum P3K. Ya, belum P3K, belum yang lain. Ini kan, ini kalau misal PNS ikut diklat hari ini, itu kalau kemudian ikut rincian kegiatannya, kemudian kalau misalkan kita lihat dia bakal balik lagi ke kita itu kapan? Itu 10 tahun yang akan datang kan. Bayangkan. Jadi siklus satu orang pegawai datang ke balai diklat kalau misalkan dia ikut benar kegiatan peningkatan mutu. Kemudian nanti dia bisa balik lagi itu kalau hitungannya dia ngantri itu 10 tahun. Belum lagi ketika cerita tentang anggaran itu ada efisiensi. Oh lebih parah lagi itu. Ya. Dan itu akan betul-betul berpengaruh besar. Ya. Pengaruh besar. Jadi lembaganya sendiri juga menjadi problematis. Maka siapa sebetulnya yang harusnya menjamin semua itu? Ini Pak. Kita harus lihat bahwa lembaga akreditasi itu bagian dari cara negara untuk bagaimana adanya pengakuan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Ini ideal harapannya. Termasuk juga bagaimana standar mutu lembaganya itu sendiri. Nah, karena ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji menurut saya, maka kita harus tahu juga sebetulnya apa sih yang menyebabkan
Lembaga pendidikan itu perlu akreditasi, perlu penjaminan mutu gitu. Sebetulnya kenapa itu terjadi? Ini Bapak Ibu, kebijakan mutu pendidikan nasional itu adalah pondasi strategis. Ini untuk mengarahkan dan menjamin tercapainya kualitas pendidikan yang relevan dan berdaya saing. Saya yakin Bapak Ibu pernah dan sering mendengar istilah relevan dan berdaya saing, gitu ya. Kalau relevan itu berarti sesuai dengan kenyataannya, berhubungan langsung dengan masalahnya. Kalau berdaya saing berarti memiliki daya kompetisi yang kuat. Jadi tidak sebatas hanya ada pada levelnya sendiri, tapi juga dia bisa menaikkan level di eh, di bentuk-bentuk yang lain. Nah, kebijakan itu bukan hanya pada persoalan seperangkat aturan, tapi ini adalah juga sebuah visi jangka panjang. Jadi kalau misal ada pertanyaan, Pak, nggak perlu kayaknya akreditasi teh. Kenapa sebabnya? Ada akreditasi itu kebanyakan ngebohong atau Pak. Bagi mereka yang mungkin memaknainya nggak bohong ya nggak bohong. Ya mungkin karena saya mengatakan begini. Jangan-jangan karena mindset dari pengelola lembaganya masih sebatas menganggap bahwa akreditasi itu acara hajat 5 tahunan saja. Bukan sebagai sebuah usaha bagaimana meningkatkan kualitas lembaganya itu sendiri. Jadi kalau misal cara pandangnya begitu, ya mohon maaf, kesalahan fatalnya justru adanya bukan di aturan berarti, tapi dari cara berpikir dia tentang lembaga pendidikan. Dan saya mungkin eh, akan sangat menyesal ya ketika mahasiswa pasca kalau dia jadi guru ataupun dia jadi kepala sekolah, kemudian cara berpikirnya masih seperti halnya orang kebanyakan bikin lembaga pendidikan. Ini kalau boleh saya sedikit berkomentar, eh, kenapa orang bikin lembaga pendidikan, terutama yang swasta terutama? Mohon hati-hati. Niat atau komitmen Anda terhadap mendirikan lembaga pendidikan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara Anda mengelola lembaga. Ini kalau saya boleh sedikit berkelakar gitu ya. Harusnya orang yang mendirikan lembaga pendidikan itu baik dalam level apapun ya, harusnya adalah orang yang sudah memiliki kemampuan memberi yang tinggi, bukan ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi. Ini problemnya di situ. Orang itu bikin lembaga dengan pikiran gini, ada nanti juga bakal dibantu sama pemerintah, ada BOS, ada MBG, contohnya ya. Nanti juga ada bantuan bagaimana sarana prasarana infrastruktur. Jadi ngomongnya sudah ngomong begitu. Bukan gini. Kontribusi apa yang bisa saya lakukan untuk negara dalam rangka pencapaian kualitas lembaga pendidikan, kualitas lulusan. Saya mungkin akan mengatakan begini. Lebih baik kalau Anda punya uang, bikin lembaga pendidikan yang bagus banget. Sehingga mereka yang masuk ke tempat Anda itu adalah mereka yang berbayar mahal. Supaya kualitasnya juga lebih terjaga. Biarkan orang-orang yang tidak memiliki uang banyak, orang-orang biasa, dia memasukkan anaknya ke sekolah negeri saja yang tidak harus ada biaya. Sehingga lembaga-lembaga swasta itu menjadi menjadi pilihan. Dan buat saya, lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat itu, dia akan bertahan manakala ada konsep yang dia bisa jual ke masyarakat. Nah, tetapi jangan sampai mereka yang hari ini sekolahnya di negeri, ya, Bapak Ibu jangan merasa Anda sudah, saya mah sudah nyaman di negeri, semua urusan juga sudah diatur dan ada ada klausulnya gitu, enak banget. Iya, tapi ingat ketika di lembaga pendidikan Anda tidak memiliki kualitas yang menggigit juga atau yang menukik lah gitu bahasanya. Berarti Anda sudah menyia-nyiakan dana rakyat yang ada dalam APBN atau APBD yang dimasukkan menjadi dana pendidikan di tempat Anda dalam bentuk BOS ataupun juga anggaran yang lainnya, sehingga pertanggungjawaban secara eksternal kepada masyarakat, kepada lulusan itu jadi tidak bagus. Ini juga jadi problem-problem lain. Oke, arah kebijakan mutu pendidikan nasional kalau dilihat dari sisi fundamental itu berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Anda bisa lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor
20 tahun 2002, nomor 2003. Saya mendengar informasi konon tahun ini katanya akan di launching undang-undang Sisdiknas terbaru. Setelah waktu zaman Nadiem Makarim pernah dibahas dan mendapatkan pertentangan karena mungkin beberapa bagian dari isi draft rancangan undang-undang itu ada masalah gitu ya. Mudah-mudahan apa segera segera ya. Bayangkan 2003 sekarang 2026, 23 tahun itu regulasi tentang undang-undang sistem pendidikan nasional belum berubah. Sekarang perubahannya banyak banget. Bayangin, ayat tentang AI, ada tentang apa, tentang disruption dengan apa itu belum masuk ke dalam undang-undang ini. Ya. Oke, dalam hal yang konteksnya lebih kontemporer, kebijakan mutu juga sangat dipengaruhi oleh ini nih Pak. Ada beberapa hal yang harus di-highlight oleh saya nih. Tuntutan globalisasi itu sudah menjadi bagian yang berpengaruh terhadap sebuah kebijakan mutu. Revolusi industri 4.0 itu orientasinya kan pada apa? Pada problem manusianya, ya. Kemudian kebutuhan akan sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif. Ini adalah tiga hal yang menurut saya menjadi komponen penting dalam yang berpengaruh terhadap arah kebijakan dari mutu pendidikan kita. Nah, maka pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi secara konsisten mengarahkan upaya peningkatan mutu pada aspek. Nah, ini pasti Bapak Ibu pernah dan sering mendengar. Ada pemerataan akses, ada peningkatan relevansi, dan peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional atau internasional. Ini tiga hal yang kemudian banyak digenjot ya bahasanya di dunia pendidikan kita. Pemerataan akses itu maksudnya gimana? Semua orang berhak untuk bisa sekolah gitu bahasanya. Setiap orang berhak untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan. Aksesnya harus dibuka. Mau yang jauh, mau yang miskin, mau yang ada di luar sana, maka 3T itu terdepan, terluar, ter apa lagi terasing gitu apa ya 3T itu. Itu pokoknya semuanya harus dapat akses pendidikan. Nggak boleh nggak. Nah, maka salah satu dari cerita tentang lahirnya sekolah rakyat yang kalau hari ini Anda pernah mengupdate sekolah rakyat itu dasarnya adalah katanya ya dasarnya tentang apa tentang orang miskin yang harus sekolah kan. Walaupun saya juga bikin sebuah tulisan yang bikin saya harus apa ya harus ini nih tulisan saya tapi kayaknya saya belum tahu sudah dibaca apa belum. Ini sekolah rakyat itu antara niat mulia dan resiko segregasi pendidikan. Segregasi itu apa sih? Segregasi itu adalah layanan berdasarkan pada pembedaan-pembedaan tertentu. Itu segregasi. Saya menulis ini karena memang melihat ada gejala, kayaknya kita mau ada pembedaan-pembedaan tertentu deh. Nah, ya, nih lihat. Kenapa tidak menggunakan sekolah yang ada? Ini seperti apa? Saya mengkritik juga terkait dengan itu. Sekolah rakyat dan ikhtiar negara menghadirkan harapan. Ini tulisan juga ada dasarnya, ada dasarnya. Dan paling tidak ini sebuah kegelisahan saja yang harus dituangkan dalam dalam bentuk yang lebih bisa dibaca oleh eh, masyarakat luas. Di samping itu juga ini nih tentang keadilan pendidikan. Ini menjadi buat saya hal-hal begini tuh perlu dikritisi. Siapa sih yang nggak mau nih coba negara ingin hadir untuk anak-anak selama ini hidup di pinggir kesempatan. Ada anak tukang beca, anak pemulung, anak buruh. Mereka mereka diberi sekolah gratis, mereka diberi makan, seragam, semua ditanggung negara. Ini sekolah rakyat, Pak. Siapa yang tidak ingin mendukung gagasan tersebut? Oh, nggak ada yang nggak. Nah, tapi problemnya adalah semakin banyak pertanyaan yang muncul, maka yang terjadi adalah bagaimana arah itu akan menjadi benar-benar adil sebenarnya. Terus bagaimana dengan nasib sekolah-sekolah yang sekarang sudah ada gitu? Kenapa itu tidak disebutnya tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin? Malah Anda lihat sekarang ada pengangkatan guru khusus untuk sekolah rakyat. Karena guru sekolahnya itu bahkan dibangun sekolahnya dibiayakan. Saya malah kepikiran nih kalau misalkan rezim ganti,
kemudian rezim ini ketika ganti rezim yang baru tidak sepakat dengan itu, semua yang sudah dilakukan, anggaran yang sudah pernah terserap itu bubar tuh, bubar. Akibat dari apa? Ya karena bicaranya bicara idealisme itu, ya. Nah, penekanannya pada hal apa saja terkait dengan pemerataan akses, relevansi dan peningkatan kualitas lulusan yang bersaing itu adalah pada pengembangan karakter, literasi digital, dan keterampilan abad 20 serta penguasaan pendidikan vokasi. Ini, Bapak Ibu, di dalam Sisdiknas nomor 20 2003 ini belum menjadi penekanan hingga berbeda dengan konteks yang lain. Itu kalau bicara yang pertama, arah dan kebijakan mutu pendidikan nasional. Kalau prinsip dari kebijakan mutu pendidikan nasional, Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan, pemerataan dan keadilan, ya, relevansi, akuntabilitas, itu pertanggungjawaban. Ini adalah nilai filosofis dan nilai-nilai mendasar dari kebijakan mutu pendidikan nasional. Kemudian yang keempatnya ada partisipasi. Kemudian ada lagi peningkatan berkelanjutan, ada desentralisasi. Bapak Ibu, suka atau tidak suka, saya mengkritisi bagian ini contohnya, bagian partisipasi. Malah saya pernah ada podcast dengan salah satu kawan di channel YouTube-nya si Kasep gitu. Anda boleh cek lah. Kalau misalnya Anda ada waktu ya, sambil ngabuburit, boleh lah. Nih ada saya diminta untuk berkomentar banyak. Kemudian ini ada ininya, ini ada reelsnya, walaupun belum banyak lah. Ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Nih, lama nih. Nah, ini reels cuma 1,5 menit. Dan menurut saya ini kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya di mana? Ketika orang menganggap ketika sekolah bagus itu orang itu tidak menuntut kewajiban mengeluarkan biaya. Iya, iya, iya. Nah, itu begitu ya. Sekarang kalau kita ngambil 20% semuanya diolah oleh negara, kemampuan negara terbatas. Padahal ada potensi lain yang harusnya membantu gitu. Siapa? Orang tua, warga negara sendiri. Jadi kalau bicara sekolah gratis, betul. Tapi yang sebenarnya tidak ada yang gratis. Kami nggak bayar, dibayarin sama pihak lain. Sebut dalam hal ini pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian si orang tua tidak ada kewajiban untuk ya mengeluarkan biaya untuk anak. Nah problem hari ini cara berpikirnya itu dibalik kan. Itu sampai kejadian kemarin tuh. Ketika Gubernur Jawa Barat lah KBO bilang bahwa sekolah gratis, ijazah langsung ambil dan lain-lain. Kan kejadian di sekolah swasta kejadiannya nggak begitu. Ke sekolah ini juga sama. Apa? Banyak orang tua yang menunggak belum bayar SPP. Yang dia akan bayar nanti biasanya pas ngambil ijazah. Pas ketemu ada aturan itu. Itu juga banyak. Sekolah kelabakan. Ya dengan banyak aturan bahwa sudah dibayar dari subsidi yang lainnya, saya tidak mau cerita itu. Tapi faktanya mereka tuh ini faktanya. Bisa dikonfirmasi loh. Mereka lebih baik bayar pihak ketiga untuk datang ke sekolah neken supaya ijazah keluar ketimbang kita duit dipakai ke bayar ke sekolah. Iya. Bayangkan. Jadi mending kita nyewa contoh batu lah saha gitunya lah, apalah baru nanti. Bayar. Lebih baik bayar apa? Oke. Itu salah satu fenomena yang pernah saya saya dapatkan ketika bicara tentang partisipasi. Ternyata kita perlu mengubah cara berpikir ini sebenarnya. Ya. Jangan sampai malah jadi keliru. Gitu. Orang tuh berpikir pendidikan gratis itu harus tahu filosofinya seperti apa. Bukan gratis kurang temayar, tapi punten orang tuanya ngarokok di Samsu sabungkus seharinya 3 bungkus, tapi mere bayaran ke budak atau ke sekolah hese. Nah, itu kan jadi terjadi jomblang itu, jomblang pemikiran. Ini masih perlu dijadikan bagian dari sebutnya itu nilai-nilai yang fundamental ya, ketika terkait dengan
eh, peningkatan apa kebijakan mutu pendidikan nasional. Apa konsekuensi manajerialnya ketika bicara kebijakan mutu pendidikan ini? Ini juga mungkin menjadi sesuatu yang perlu dipahami. Pertama bahwa lembaga, siapapun lembaganya, mau negeri, mau swasta atau siapapun, dia harus menyelaraskan visi misinya dengan tujuan strategi dengan arah kebijakan nasional. Nggak boleh ada lagi cerita yang sifatnya berbeda. Ya harus satu arah. Yang kedua, dalam aspek perencanaan, lembaga dituntut untuk menyusun rencana kerja dan anggaran berorientasi pada pencapaian standar mutu, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi, dan penyediaan sarana prasarana. Sekali lagi, semua lembaga. Tidak dibatasi, ada abdi mah swasta, jadi abdi mah nggak perlu yang beginian. Enggak, semuanya harus melakukan ini. Kalau misalkan, tapi kan sekolah kami mah kecil, Pak, gimana? Ya kenapa kalau Anda tahu kecil, Anda bikin lembaga? Jadi kalau bikin lembaga pendidikan nih, Anda harus sudah siap segala rupanya. Bahwa bahasanya evaluasi diri terhadap tantangan, hambatan, rintangan, godaan ataupun juga rintangannya itu sudah diketahui dari awal gitu, nggak boleh apa, nggak boleh ngeluh di akhirnya. Dampak lagi adalah yang ketiga pada tataran pelaksanaan bahwa kebijakan ini akan mendorong adopsi praktik terbaik dalam pembelajaran, asesmen dan pengelolaan sumber daya manusia. Bapak Ibu, hari ini mah enak ya, kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Tinggal copy paste aja apa yang sudah dilakukan orang, selesai urusan sebenarnya. Tapi tidak semudah itu ternyata. Ketika bicara contoh nih, ada apa adopsi praktik terbaik dalam pembelajaran. Sementara di tempat kita masih ya mau maaf, gurunya juga terbatas, sarana prasarana juga terbatas. Itu berdampak terhadap bagaimana cara pengelolaan lembaga. Konsekuensi lain dari manajerial ini adalah sistem evaluasi. Nah, ini nih Pak, Bu. Kalau sudah ngomongin evaluasi, Anda harus sudah siap pertama ngumpulin laporannya, menganalisis laporannya, melaporkan data mutunya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada berbagai pihak. Makanya hari ini semua pelaporan itu harus dimasukkan di website. Setiap orang dianggap bisa mengakses itu. Nggak ada cerita orang nggak bisa akses kan gitu. Dan terakhir, ketika berbicara tentang apa konsekuensi manajerial itu adalah dia menuntut kepemimpinan yang kuat. Ini problemnya pada akhirnya balik lagi ke kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan yang kuat itu tidak hanya pada persoalan di kepala sekolahnya, tapi juga ada jiwa kepemimpinan di level middle-nya, di gurunya, termasuk juga di tenaga kependidikannya. Ya. Yang apa? Yang transformasional. Bapak Ibu yang belajar tentang kepemimpinan transformasional pasti tahu. Dia adalah eh, gaya kepemimpinan yang menyerap berbagai unsur gaya kepemimpinan dari eh, yang ada nih. Dan itu relatif gaya kepemimpinan yang diterima ya karena dia lebih humble, menerima pendapat dari luar, mengayomi juga, memberikan kesempatan kepada apa guru untuk berkembang itu adanya di eh, kepemimpinan transformasional. Sehingga dengan kepemimpinan yang kuat ini, dia dapat menggerakkan seluruh elemen organisasi menuju budaya mutu yang berkelanjutan. Ini. Jadi siapapun kepala sekolahnya, kalau cerita tentang mutu, maka semuanya harus arahnya sama. Kalau dalam bahasa agama mah beureun kudu sami'na wa atokna terhadap kebijakan mutu. Mau siapapun kepala sekolahnya, mau siapapun pemimpin. Termasuk ketika bicara di lembaga pendidikan ada yayasan, itu juga sama. Yayasan juga yang tahu bagaimana mutu dijaga. Ya. Oke, lalu ketika bicara analisis kerangka regulasi penjaminan mutu, kita bicara di Indonesia itu ada beberapa istilah. Ada SNP, ada SPMI, ada mutu eksternal dan peran lembaga akreditasi. Ini bicara tentang apa ya? Kita melihat kerangka regulasi dari penjaminan mutu. Karena bicara penjaminan mutu itu perlu ada kebijakannya, maka kebijakan itu menguat pada aspek eh, institusionalisme, yaitu adanya contoh standar nasional pendidikan itu konsepnya tentang kriteria, tapi nanti harus ada apa lembaga yang memayunginya itu, dan lembaga ini nanti yang harus melaksanakan apa merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan.
Ini Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan standar kompetensi lulusan itu terkait dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di perguruan tinggi kita mengenal istilahnya capaian, capaian program studi. Ada juga profil lulusan. Nah, itu istilahnya profil lulusan. Ya. Ada 8 nih berdasarkan SNP ya tahun 2021. Ini juga sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ada 8 itu pertama dari SKL, dua standar isi, ketiganya standar proses, yang keempatnya standar penilaian pendidikan, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, lalu standar Sarpras, lalu standar pembiayaan, pengelolaan dan pembiayaan. Ini 8 standar yang sebelumnya dilakukan sebagai cara negara melakukan proses penilaian dan supervisi terhadap lembaga pendidikan dan dijadikan sebagai bahan untuk penilaian akreditasi. Itu 8 ini. Kalaupun kemudian terjadi ada istilahnya perubahan dalam bentuk regulasi baru, Pak Ibu, karena eh, ada regulasi terbaru juga di tahun 2020 itu Ban SM itu mengeluarkan edaran juga terkait dengan akreditasi. Ini membuat ada orientasi yang berubah, walaupun sebetulnya 8 standar ini juga tetap menjadi patokan, walaupun dipecah di berbagai tempat. Jadi hanya 4 yang dikaji, tapi yang 4-4 ini tetap semuanya dikaji. Kemudian ada lagi sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan terkait dengan ini, Bapak Ibu, yang mungkin di lembaga pendidikan Anda, di pendidikan dasar menengah, ini masih relatif baru. Mungkin saya mau dapatkan juga informasi dari kawan-kawan hari ini, apakah di tempat ada nggak sih SPMI, ya, seperti di level SD, MI, MTS, SMP atau SMA atau SMK atau aliyah, apakah Anda dikenalkan nggak dengan siklus ini? Ini saya juga pengen nanti ada diskusi dengan Anda tentang ini. Dan SPMI ini budaya mutu dari dalam, ya, dari artinya dari internal lembaga. Jadi kalau lembaganya sendiri tidak menjamin mutu, berarti dia sendiri tidak menjadikan warga sekolah atau kampusnya sendiri sebagai agen penjamin mutu. Dan semuanya harus dimulai dari ketika menjelaskan tentang mutu itu penting loh, gitu, ya. Dan setiap warga yang ada di internal lembaga itu penanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu itu sendiri. Nah, baru ketika sudah masuk penjaminan mutu internal, kita bicara mutu eksternal. Kalau mutu eksternal ini dia hanya datang mungkin 1 hari 2 hari, melihat yang sudah terjadi, hanya mengkonfirmasi apa yang dilaporkan secara tertulis dengan realitasnya. Hanya itu aja sebenarnya. Ya. Konfirmasi terhadap apa yang didapatkan di lapangan berdasarkan laporan yang dibuat. Kalau di perguruan tinggi mah ya borang akreditasi, kemudian ada AL, ada asesmen lapangan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh penjaminan untuk eksternal gitu. Dan itu dilakukan salah satunya oleh lembaga akreditasi. Ini Bapak Ibu. Akreditasi itu eh, sekarang itu malah ada akreditasi bukan BAN. Kalau di negara itu BAN ya. Badan Akreditasi Nasional. Tapi kalau di swasta hari ini ada juga yang dikelola oleh masyarakat. Tentu oleh lembaga yang resmi ya. Sebutnya lembaga profesional. Makanya relatif berbayar kalau di perguruan tinggi. Tetapi kalau di lembaga pendidikan dasar menengah, hari ini relatif masih ditanggung oleh APBN. Walaupun dalam pelaksanaannya sekolah atau madrasah sering harus mengeluarkan biaya untuk penyediaan persiapannya, itu aja persoalan. Ya. Oke, di sini juga ada tahap dari mulai standar akreditasi, ada asesmennya, lalu ada pemberian peringkat akreditasi, lalu ada pendorong peningkatan mutu. Jadi hakikatnya akreditasi itu cara agar kita itu ada motivasi untuk mau berprestasi kah. Walaupun ada beberapa kasus saya juga tidak memungkiri. Ada beberapa lembaga yang mungkin punya keterikatan dan keterkaitan dengan internal anggota ataupun juga internal lembaga. Ya apa ya? Ya mudah-mudahan salah lah yang saya sampaikan ini. Itu dia nggak melakukan banyak hal, tapi akreditasi nilainya bagus. Nah, ini juga jadi problem yang menurut saya otak kita itu masih masih salah untuk memaknai itu. Ya.
Oke, mungkin sebelum dilanjut pada hal yang lain, mungkin ada yang mau didiskusikan dan saya juga ingin tahu dari dari pembahasan saya tadi, apakah di tempat Anda terkait dengan penjaminan mutu ini sudah ada dalam bentuk apa, ataukah memang sama sekali belum ada? Ini juga mungkin saya butuh butuh apa? Butuh insight yang datangnya dari Anda. Oke, silakan. Izin Pak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, kalau di program-program yang pernah Linda buat gitu ya, memang dari aturan atau regulasinya itu masih SNP gitu Pak ya. Nah menurut Bapak itu sebetulnya untuk regulasi yang sekarang itu SNP apa SPMI? Itu Hmm. yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun 2019 itu kan terakhir akreditasi ya Pak ya. Ya. Harusnya kan 2024 itu ada akreditasi lagi. Nah, ternyata sekolah yang Linda bina itu ada perpanjangan akreditasi gitu, Pak. Ya. Nah, untuk perpanjangan akreditasi itu cara penilaiannya seperti apa? Mungkin itu saja, Pak. Oke, sepengetahuan saya, perpanjangan akreditasi itu karena beberapa hal ya, terutama dari aspek karena masalah anggaran untuk pelaksanaan AL. Jadi jadi bahasa lagi ya Bu. Itu kalau AL itu kan biaya tinggi, ya biaya tinggi. Bahkan ya biaya tinggi itu maksudnya biaya yang harus disiapkan pemerintah untuk ya membayar asesor gitu ya, membayar hotel gitu, membayar perjalanan itu kan biaya semua. Dan sekolah itu tidak boleh memberikan angpau lah, cuan gitu nggak boleh kan. Jadi makanya ketika eh, sekolah itu banyak yang yang harusnya dia itu kan konsekuensinya gini. Ketika lembaga tidak terakreditasi, maka dia itu tidak boleh melakukan satu penerimaan siswa baru, nggak boleh. Kemudian dia juga dilarang untuk mengeluarkan siswa, itu juga nggak boleh kan gitu. Bahkan nanti grade-nya juga boleh jadi sekolahnya bisa di merger Bu itu kalau misalkan sekolah tidak diakreditasi. Nah, maka untuk mempermudah prosesnya, karena ini kelemahannya ada di negara, maksudnya gitu, di bannya, maka diberikanlah perpanjangan akreditasi. Sepengetahuan saya begitu. Sepengetahuan saya begitu. Karena saya juga pernah mengalami kasus di mana ada otomatisasi perpanjangan. Karena memang negara waktu itu harusnya dia melakukan AL. Nah, biasanya Bu, kalau negaranya lagi sehat ya lagi sehat itu artinya duitnya banyak gitu ya, anggarannya ada, itu kan dari awal sudah dikasih tahu Bu, bahwa ada muncul surat edaran. Sekolah yang akan habis masanya itu 6 bulan sebelumnya harus sudah submit, itu 6 bulan Bu. 6 bulan tuh harus submit di Sispena kalau dulu namanya Sispena, untuk melakukan upload dan mengupload evaluasi diri. Jadi biasanya begitu ya. Nah, sekolahnya nggak seribu tah, Bu. Wah, kudu upload. Sebab kalau lewat dari 6 bulan sebelumnya, maka nanti statusnya tidak terakreditasi. Konsekuensinya sekolah itu tidak akan mendapatkan bantuan, bosnya masalah. Nanti konsekuensinya kadinya tah. Nanti berdampaknya ke sana. Salah satunya. Termasuk juga mungkin kepada masyarakat kalau lembaga ternyata pemeringkatannya jadi turun dari A ke B contohnya itu kan wirang pisan Bu sekolah itu saja sih. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk yang tadi, Pak, yang standar pendidikan Oh ya, nasional, kalau standar nasional pendidikan mah tetap 8 Bu. Tetap 8 tidak berubah. Kalaupun yang Ibu maksud itu apa? Terjadi perubahan. Apa? Itu sebetulnya karena regulasinya tetap begitu. Jadi 8 standarnya nggak hilang, tapi bentuknya dalam pola lain. Saya mungkin akan share screen. Sebentar. Eh, ada namanya IASP. Ibu pernah dengar namanya IASP? pernah, Pak? Nah, itu kan IASP 2020. Ini ada sampai 2023 nih. Nih, kok ini? Nah, ini nih. IASP 2020 deh. Akreditasi.
Nih Bapak Ibu, ini banyak sekali YouTube-nya kalau Anda perhatikan atau dibuka di Ban SM coba. Nih, bansm.go sispena.go.id. No. Nah, ada lagi ini. Hakikatnya yang dibahas di dalam Sispena ini di apa eh, akreditasi IASP ini, hakikatnya 8 standar itu, cuma dalam bentuk yang berubah gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya eh, apakah memang deregulasinya begitu ya emang tidak ada masalah. Nah ini tinggal masuk username saja. Kalau saya nggak punya akunnya ya. Tapi di sini ada panduan Sispenanya. Mungkin terlihat kaku ya ketika bicara tentang hal seperti ini. Pak, pikiran apa tuh liur gitu. Memang liur, nggak ada yang nggak liur, Bu. Tapi kan ini harus dilalui sebagai bagian dari cara kita untuk memastikan lembaga pendidikan itu melaksanakan hak dan tugas dan kewajiban supaya masyarakat mendapatkan haknya kan gitu aja Bu. Nih, apa saja sih yang di apa ini mah bicara ininya ya, bicara apa? Bicara menunya, menu pendataannya. Tuh, masuk ke format data dan dipastikan memang tidak ada yang tidak sama dengan bagian dari yang dibahas Bu, yaitu 8 standar pendidikan. Itu tidak ada masalah. Mungkin bentuknya yang lain aja. Saya mengatakan ini kenapa? Karena pada akhirnya akreditasi itu tidak ada yang baru sebenarnya. Cuma bentuknya saja dalam bentuk yang baru gitu. Ya, oke. Ya, Kalau di terima kasih tempat Pak. Bu Linda sudah ada penjaminan mutu internal. Belum Pak. Nah, itu dia. Atau ada nggak di tempat ini Bapak Ibu di sekolah atau di madrasah yang Bapak Ibu menjadi komponen di dalamnya itu apa? Ada penjaminan mutu nggak gitu? Kecuali kalau di perguruan tinggi ya, kalau perguruan tinggi memang ada Ada ya. Pak, kalau di sekolah saya beberapa waktu kemarin Hmm. Bapak Kepalanya membentuk Ya, yang pertama dari unsur guru, ya. dari unsur komite dan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, Pak. Namanya apa, Pak Cep? Ya untuk sementara masih untuk penjamin mutu sekolah aja Pak. Oh, penjamin mutu sekolah ya. Oke. Ya, Itu untuk SMA mana, Pak? SMA saya SMA Sinawangi, Hmm. Negeri ya. ya negeri Pak. Oke, yang lain gimana? Sekolah negeri. Itu berarti yang diambil Di di 2 provinsi ya. di sekolah saya mungkin Pak yang dioptimalkan tim pengembang kurikulum, tapi juga eh, double job dengan tim pengembang mutu sekolah gitu, TPMPS, tim TPMS Pak. TPP. TPMPS ya. Ya, Oh, TPSS ya. Tim pengembang mutu sekolah ya. betul. Saya mau dengar dari madrasah ada nggak? Sik, 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 sik. Bu Heni Kumata atau siapa yang madrasah? Kacen ayam, Pak. Ah, itu dia, Bu. Coba kalau saya ya, kalau saya eh, kayaknya nggak tahu ya. Walaupun saya orang Kementerian Agama, tapi kayaknya kalau untuk masalah merger sekolah mau mending kene madrasah itu ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sebenarnya. Kemudian pendidikan tinggi Islamnya itu pindah ke Kemdikti gitu. Jadi nggak lagi Kemendak ngurusin lembaga madrasah atau perguruan tinggi. Kenapa? Karena terjadi diskriminasi Pak sampai hari ini gitu. Sok mau gimana tidak disebut diskriminasi coba. Banyak madrasah lobana swasta kemudian Kemenag lagi ngurus ke lomba urusan gitu ya. Wah serius. Saya ya ini mah pribadi saya. Kalau saya diajak diskusi, saya bilang saya tuh dulu pernah jadi aktivis guru madrasah. Sebut saya pernah di PGM lama, hampir 10 tahun saya di PGM. Bicara tentang bagaimana negara itu punya kontribusi kepada guru madrasah tidak hanya pada saat mau pilkada atau pilpres atau pileg gitu. Itu ya ceritanya itu ceritanya. Kita mah tetap ini pakai pada saat pilpres dan pileg. Terus setelah itu mah pohon lupa. Bener kan? Jadi nama
bypass aja, masuk ke sistem, udah selesai. Biasanya kalau ada yang begitu ya, kita ketinggalan masalahnya, ketinggalan. Kalau ada bisa bicara diskriminasi, itu faktual. Pemda saja nggak bisa ngasih kok ke madrasah. Sok, Bu Heni, pernah tuh dapat bantuan hibah di pemerintah Kabupaten Cianjur? Wah bisa, Bu. Jika kiamat itu mau menang. Kecuali pesantren, beda ya. Kecuali diniyah, itu beda. Tapi kalau sudah ngomong madrasah, madrasah MAN contohnya atau MTSN atau MIN atau madrasah swasta, dapat bantuan dari Pemda? Mahal. Bahasana tong boroni ngasih ke madrasah kasakola negeri manehan lagi masih kena kurang. So, kan kita. Oke, yang lain mungkin ada yang mau cerita pengalaman yang ngelola lembaga atau di sekolah swasta nih saya pengen dengar nih. Mau di SMP, di SD apa di SMK gitu. Ada nggak unit penjamin mutu yang memang diadakan untuk melakukan proses penjaminan mutu? Ada? Pak Ilham mana? Pak Ilham ada? Pak Ilham? Ada apa? Ada, siap. Itu ini lagi puasa apa? Saum? Wajahnya Enggak, Pak. dimunculkan mesti Jadi ketemuan. Pak mau bertanya Pak, sebenarnya gitu Pak. Ya, Eh Terkait lembaga penjamin mutu itu dibuatnya di-SK-kan oleh yayasan atau langsung masuk ke dalam struktur yayasan Pak? Yang internal mungkin ya? ya. Kalau saya sih di yayasan itu harus ada quality control, Pak. Oke. Nah, dari yayasan ada quality control, di lembaganya juga, maksudnya di unit lembaga di bawah yayasan itu juga harus ada unit penjamin mutu, Pak. Seperti contoh kayak gini nih. Unit penjamin mutu itu bikin SOP, Pak. SOP itu standar operasional ya, standar operasional pelaksanaannya. Prosedur, standar apa personal prosedurnya seperti apa gitu. Contoh kayak gini, ketika sekolah memerlukan guru. Gurunya guru apa? Contoh guru matematika. Oke, bagaimana proses supaya dia bisa diterima? Itu kan ada prosesnya, Pak. Ada proses dia masuk, diproses, lalu ada outputnya, bagaimana tahapannya. Nah, itu teh harus dilakukan. Siapa saja bertanggung jawab. Nanti setelah ada SOP itu, nanti dia bicara tentang prosedurnya. Gitu. Jadi nggak bisa biasa-biasa. Dan karena ada prosedur, maka orang akan bicara tentang tahapan yang benar. Itu makanya di yayasan perlu ada unit penjamin mutu, kemudian di lembaga juga harus ada penjamin mutu. Gitu. Kalau di yayasan mungkin Pak ada khusus bagian kepegawaian, nah itu yang mengatur semua tentang SOP rekrutmen guru dan lain sebagainya itu diatur di bagian kepegawaian. Itu masuk tidak Pak dengan Itu lembaga penjamin mutu atau itu gimana? kan baru ngomongin ke kepegawaian, Pak. Kan ngomongin yayasan dan sekolah itu bukan hanya ngomongin kepegawaian. Seperti core bisnis atau core value dari lembaga itu juga harus apa saja. Itu siapa yang membahas, Pak? Kemudian bagaimana caranya mengevaluasi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, keberhasilan sekolah, keberhasilan dari lembaga pendidikan itu urusannya bukan hanya kepegawaian. Jadi, jadi Oh kalau jadi gini ya Pak, berarti setiap misalnya sebagai lembaga kan ada di yayasan itu ada lembaga pendidikan, ada lembaga perekonomian, sosial itu harus ada penjamin mutu masing-masing berarti begitu ya? Atau betul, gimana Pak? betul, betul, betul. Jadi penjamin mutu itu adalah lembaga yang mencoba memastikan ikhtiar untuk meningkatkan grade dari mutu lembaganya. Di lembaga manapun, Bapak Ibu, itu pasti harusnya ada lembaga penjamin mutu. Karena harus ada unit yang bertanggung jawab bagaimana mutu itu terjamin. Kan? Itu. Ya, jelek-jeleknya, Pak. Anda pernah datang ke SPBU ngisi bensin, terus pernah datang ke toiletnya. Di toiletnya itu kan ada
aktivitas harian si pegawai itu, pegawai apa? Sebutnya teh OB-nya ya, OB-nya. Dari mulai dia membuka pintu, sampai dengan nutup pintu ya, sampai dengan cuci, ngebersihin dan sebagainya. Kan itu tuh SOP Pak, bagian dari SOP itu. Jadi di lembaga seperti itu saja ada yang begitu Pak. Apalagi kalau misalkan cerita tentang ISO. Nah, ISO itu International Standard Operasional ya. Itu bayangkan oleh Anda, tidak hanya masalah lembaga pendidikan kalau sudah ISO. Apapun termasuk perusahaan apapun itu bisa masuk. Gitu, Pak Ilham? Siap Pak, mohon siap. Oke. Ada yang lain mungkin dari lembaga pendidikan yang lain, apakah sudah pernah ada yang menerapkan itu? Tadi kan ada yang sudah ada, tadi Pak Cep, ada juga Pak Vindi di apa diinsersi dengan kurikulum contohnya. Lamun double job kan eta teh gawena loba gajina hiji Pak eta teh Pak. Malahan tidak dibayar Pak sama sekali, apalagi Betul, Pak. ASN. Nah, Betul, Pak. Betul sekali. Tambahan tidak dibayar. pokoknya kan di urang teh gitu nya, hari kualitas sayang alus ai dibayar mung, tah eta masalahna. Aneh. Pol- Berharap kualitas tapi ya begitu Pak. Padahal kan harus, Efisiensi, Pak. maksud saya mah gini Pak, dan duit mah mau nggak bohong Pak. Duit mau nggak bohong itu maksudnya gini. Ya kalau ngomong kualitas, orang tuh berani bayar Pak. Sok saya mau nanya ke Anda. Emang Starbucks jualan naon Pak? Jualan kopi? Bukan Iya, Pak. Jualan gaya bukan. hidup. Merek. Gaya hidup Pak. Jualan kopi nama sarua Pak. Saya ke boga boga kopi nu dijual di Starbucks Pak. Sarua. Tapi di jengu saya mah harganya gratis Pak. Itu Starbucks mah mahal. Gitu. Jadi dari grade seseorang, orang tuh bisa mengetahui apa tahapannya itu berdasarkan apa. Ada orang yang eh, contoh lah, kenapa orang menyekolahkan anak di sekolah negeri? Itu kan pandangannya macam-macam Pak. Ah saya mah yang nu gratis we. Tapi ada juga yang begini, kenapa Anda menyekolahkan ke sekolah itu padahal sekolah itu mahal? Nggak apa-apa mahal juga, yang penting berkualitas dan nanti apa anak saya punya punya kemampuan yang lebih karena sekolahnya bagus. Orang mau apa? Membeli dengan cara apa gitu Pak? Tinggal Bapak Ibu sebagai di lembaga pendidikan, Anda menyediakan apa untuk konsumen Anda gitu. Anda mau menyediakan konsumen karena sekolahnya biasa-biasa, berarti ya biasa-biasa juga nih inputnya. Tapi kalau Anda mau yang berbeda, ingin inputnya bagus contohnya, supaya nanti outputnya juga bagus, ya Anda harus siap dengan konsepnya, Anda harus sudah siap dengan fasilitasnya, Anda harus siap juga dengan layanannya, Anda harus siap juga dengan eh, keluhannya atau komplainnya. Di orang masuk ayat nya bahasana kieu mana yang manggus gratis saya masuk surga, gratis saya masuk surga, mikir atuh cenah maksudnya cenah atuh gratis mah menang-menang asup surga terlambat oke tenan naon dah gratis gitu maksudnya kan. Itu bahasa-bahasa nyinyir sebetulnya gitu ya. Ya kalau misalkan Anda donatur kan Anda bisa ngikut ngatur kan gitu betul ya. Ini sudah zuhur ya Bapak Ibu. Nanti lebih lengkap, lebih luasnya nanti saya di video itu saya akan buat penjelasan lengkapnya supaya Bapak Ibu bisa apa mendapatkan bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan materi ini secara keseluruhan dari semester ini. Nanti hasil dari jawaban Anda saya sampaikan di grup. Kalau Anda pengen tahu jawabannya, saya sampaikan dulu nih jawabannya sebentar biar biar tahu salah benarnya berapa. Oke ya. Nanti kirim ulang aja, Pak. Nih, nah, bab berapa tulisannya bab 2 ya?
Iya. Berapa? Dua ya? Jadi berapa? Nih, berdua Bapak Ibu. Nah, jawabannya gitu. Nah, itu jawabannya. B, C, B, C, 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 C. Kamu nggak jawab A, berarti salah. Oke, terima kasih. Eh, Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dalam 7 hari ke depan sebelum Idul Fitri, eh, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam keadaan yang betul-betul fit ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi